Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI asal Sumsel, Fauzi Amro melakukan kunjungan kerja ke kantor OJK Regional 7 Sumsel, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto dan Ketua DPRD Kota Palembang Ali Sobri, serta sejumlah anggota DPRD Sumsel dan DPRD Palembang. Kunker berlangsung di Aula Utama Gedung OJK Sumsel, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Fauzi Amro yang melaksanakan reses menyerap aspirasi, didampingi sejumlah perwakilan perbankan dan asuransi di Kota Palembang. Menurutnya, kredit macet di UMKM berdasarkan hasil dialog tadi disebutkannya sudah menyatakan siap. Seluruh stakeholders perbankan, termasuk OJK siap mendukung kebijakan penghapusan kredit macet ini, ujar Fauzi. Menurutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh bahwa jumlah UMKM yang mengalami kredit macet di Sumsel tidak sampai 1.000 UMKM yang bisa dihapus kreditnya. Kami dengan berbagai macam kunjungan minta waktu tidak hanya 6 bulan tapi 1 tahun dan persyaratan dilonggarkan. Target Presiden Prabowo 1 juta maksimal di tahun 2025. Di tahun 2025 ini kami baru bisa realisasikan 100.000. Syarat ketat dan waktu dekat ini yang menurut kami menjadi kendala, tambahnya. Target pengembangan UMKM di Sumsel sebagai penunjang perekonomian, disebutkan Fauzi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap keberadaan UMKM. Kalau UMKM maju dan berkembang maka kondisi ekonomi juga berpengaruh. UMKM terbantukan, produksi hulu hilir berjalan lancar, tambah Fauzi, seraya menyebutkan bahwa Sumsel sudah berinisiatif mendongkrak perekonomian dengan berbagai cara di antaranya ekspor perdana kopi Sumsel ke Malaysia dengan dipelopori OJK. Di tempat yang sama, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Selatan mendukung program pemerintah yang telah menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurut Arifin, hal ini juga selaras dengan salah satu tugas OJK bahwa selain dalam pengawasan sektor jasa keuangan, OJK juga konsen mendorong pengembangan UMKM percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Ia menyebutkan bahwa angka non-performing loan (NPL) atau pinjaman gagal bayar di Sumsel relatif kecil mencapai 1,95%. Artinya perilaku UMKM di Sumsel untuk membayar itu sangatlah tinggi. Namun demikian, OJK Sumsel terus akan mendorong UMKM agar terus menggeliat di tengah tantangan yang semakin kuat dengan berbagai kegiatan. Salah satunya kami juga berpesan kepada Bapak Fauzi Amro untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar anggarannya ditambah, kemudian memperluas bandara, memperbanyak penerbangan domestiknya ditambah karena ini sangat berdampak sekali bagi UMKM, terangnya. Tentang kegiatan ini, program penghapusan piutang macet ya Pak? Ya, alhamdulillah hari ini saya mengadakan kunjungan reses DPR RI ke OJK dan seluruh mitra yang hadir tadi. Saya didampingi oleh Pak Ali Sobri, Ketua DPR Kota Palembang, Pak Nopianto, Wakil Ketua DPR Provinsi, dan ada Pak Arifin dan kawan-kawan dari bank-bank himbara lengkap tadi, kepala-kepala semua, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada BTN, BSI, BPD, ada seluruh asuransi hadir. Jadi prinsipnya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo lewat Perpres 47 nomor 47 tahun 2024 tentang hapus hutang kredit yang ada di kredit macet di UMKM. Insya Allah mudah-mudahan tadi sudah direalisasikan, sudah diskusi panjang. Secara prinsip seluruh stakeholder termasuk OJK dan beberapa stakeholder industri jasa keuangan siap proses hapus buku hapus hutang itu yang telah dilakukan oleh instruksi oleh Pak Prabowo dan tinggal kesiapannya. Dan memang banyak problem yang khusus di persyaratan-persyaratannya sangat ketat sekali, sehingga saya pribadi memprediksikan dari seluruh total UMKM yang ada di Sumatera Selatan itu kurang lebih tidak sampai 1.000 Pak, tidak sampai 1.000 UMKM
yang bisa dihapus hutang atau hapus kredit kan seperti itu. Nah, kami dengan berbagai macam kunjungan meminta pertama kita waktunya tidak hanya 6 bulan, tapi minta waktu kurang lebih 1 tahun, ditambah lagi 6 bulan. Kedua, persyaratannya dilonggarkan. Karena target Pak Prabowo itu adalah 1 juta UMKM. Tapi kami memprediksi tidak lebih dari 100.000 pelaku UMKM yang dapat hapus hutang atau hapus buku itu tadi. Jadi kurang lebih ada hampir 10% Pak Arifin dari target pemerintah 1 juta maksimal bisa disaksikan di tahun 2025 ini cuma 100.000 UMKM. Jadi kami secara pribadi termasuk kunjungan ke Komsel ini melihat bahwa syaratnya sangat ketat, waktunya sangat dekat, sehingga kami minta persyaratannya dilonggarkan, waktunya diperpanjang seperti itu, sehingga bisa menjangkau UMKM yang lebih luas, termasuk UMKM kredit kur yang ada di Sumatera Selatan. Seperti itu saya rasa. Pak, ada target khusus mungkin Pak di wilayah Sumatera Selatan mungkin Pak, target pengembangan UMKM? Kalau target pengembangan UMKM di Sumatera Selatan, saya sudah katakan dari awal bahwa UMKM itu adalah penunjang sektor perekonomian. Di saat kita lagi terpuruk, di saat kita COVID, di saat kita kondisi 98, termasuk garda terdepan pembangunan ekonomi kita adalah UMKM. Peningkatan daya beli, peningkatan konsumsi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, di tingkat wilayah, dan di tingkat pusat itu sangat berpengaruh dengan keberadaan UMKM. Kalau UMKM-nya maju, pasti rakyatnya sejahtera. Kalau UMKM-nya berkembang, pasti pertumbuhan ekonominya akan. UMKM-nya bisa terbantukan, baik dari hulu sampai ke hilir, produksi itu bisa menjamin sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa terjamin. Nah, khusus di Sumatera Selatan, tadi disampaikan oleh Pak Arifin, ada potensi yang selama ini terpendam akan dimaksimalkan. Tidak hanya persoalan songket, tidak hanya persoalan pempek, tidak hanya persoalan tekwan, tapi adalah persoalan kopi. Nah, kopi kita memproduksi kopi selama ini, kita punya batang, kita punya lahan, tapi yang menikmatinya Lampung. Gitu loh, 90% kopi yang ada di Lampung itu adalah berasal dari Sumatera Selatan. Nah, tadi Pak Arifin punya niat, punya inisiatif atas nama OJK dan seluruh industri jasa keuangan ekspor, insya Allah di bulan Januari akhir ini kita akan melaksanakan ekspor perdana kopi Sumatera Selatan ke Malaysia, nanti ke Australia, mungkin ke beberapa negara Eropa. Dan kami diinisiatori oleh Pak Arifin, mudah-mudahan ini akan berkembang, baik itu akan menambah pendapatan petani, menambah pendapatan UMKM-nya seperti itu, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak, boleh tahu nggak kalau nilai penghapusan piutang sendiri bagi UMKM yang di Sumsel mulai dari berapa? Ya kalau kan 500 juta. Maksimal 500 juta. Ya. Rata-rata kebanyakan? Lah kan mereka ini kan variasi, ada yang menengah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, kalau kecil itu kan 10 juta sampai 100 juta. Kalau yang sedang itu 100 juta sampai 300 juta. Kalau yang besar itu 300 juta sampai 500 juta. Itu seluruh kur, ya? Oh, kur nggak termasuk. Makanya saya bilang dari awal PP nomor 47 tahun 2024 itu di Sumatera Selatan ini hanya kurang lebih 6.000 UMKM yang bisa hapus buku dan hapus tagih tadi. Nah, kalau persyaratannya bisa longgar, bisa mungkin sampai 10 sampai 20.000, bahkan sampai 50.000. Target pemerintah itu 1 juta, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat, gitu loh. Hanya 100.000, jadi hanya 10% dari target itu. Nah, maka kami kunjungan ke sini, satu, mendengar aspirasi, apa keluhan bagi pelaku UMKM dan termasuk juga bagi bank tadi. Kedua, minta diperpanjang waktunya. Yang kedua, persyaratan diperlonggar dan juga termasuk dengan kur. Kalau bisa kur, bisa bagian dari hapus buku dan hapus tagih. Syaratnya itu pertama, maksimal hutang itu 500 juta. Yang kedua, dia sudah dihapus bukukan selama 5 tahun. Gitu loh. Dan sejak berlaku Perpres nomor 47. Yang kedua, dia sudah ditagih
ditagih, dia tidak bisa direstrukturisasi. Hutang itu udah nggak bisa lagi restrukturisasi. Yang ketiga, kalaupun ditagih dan dibayarkan, agunannya itu tidak cukup untuk membayar hutang. Yang kelima, agunannya itu tidak diasuransikan. Nah, persyaratannya sangat ketat, khusus yang 5 tahun ke belakang tadi semenjak dihapus buku tadi. Itu rata-rata mereka sudah hampir 6-7 tahun ke belakang, Pak. Seperti itu. Nah, persyaratan yang ketat seperti itu ya kita minta misalnya tidak mesti harus 5 tahun, misalnya mungkin 2 tahun terakhir. Terus segmennya diperluas, tapi juga pada pihak kurnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Ya. Pak Arifin lah. Ya. Ya. Apa? Jadi jumlah tadi kan target 100.000 ya. Sumsel sendiri berapa? kita memang lihat kalau datanya, aku ngomongin umum dulu ya. Sebenarnya potensi UMKM kita luar biasa berkembangnya ya. Jadi kalau targetnya itu cuma 30%, kita bisa 33%, 33 lebih ya. Jadi sekitar 40 triliun itu UMKM. Artinya apa? Artinya potensi Sumsel untuk pengembangan UMKM itu sangat besar dan sudah kita buktikan selama setahun ini, tahun kemarin ya. Kemarin bagus banget. Kita targetkan di 2025 lebih dari yang kemarin. Target 30% itu kita akan capai, usahakan lebih dari 40 triliun berarti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya itu tingkat NPL-nya yang tidak bisa dibayarkan oleh mereka yang total itu kecil, kita relatif kecil 1,95%. Artinya apa? Artinya secara governance itu termasuk rendah dan masih bagus. Artinya apa? Itikat UMKM itu membayar itu tinggi gitu loh, tinggi. Nah, itu potensi kita untuk mengembangkan sektor-sektor UMKM karena unggulan kita luar biasa banget. Ditambah lagi tadi selain kunjungan aspirasi beliau tentang hutang, nah kami titipkan pesan ke beliau karena suaranya Pak Fauzi Amro sangat didengar di Jakarta sana kan, untuk memperluas bandaranya sudah akan insya Allah segera internasional. Penerbangan domestiknya akan segera ditambah. Itu dampaknya luar biasa kepada wisata. Kunjungan wisata, meskipun di sini tidak ada kate wisatanya, tapi makanannya kan lemak nian kan. Nah, enak sekali. Itu kunjungannya luar biasa. Coba kalau durasinya wisatawan domestik itu berkunjung lebih dari Januari ya, kita undang bersama-sama. Nanti beliau akan datang dengan Ketua OJK, dengan Pak Gubernur, dengan para media. Kita support, kita kembangkan, kita bangun kejayaan kopi Sriwijaya. Itu tadi udah kayak Bali, dasar. Sekarang ini rata-rata kalau buat WBS kunjungannya secara rata-rata itu cuma 1,5 hari, spending money-nya kurang gitu loh. Yuk, ngerup kurang, PP-nya kurang, makan bidangnya nggak kuat, minum kopinya nggak sampai kelelahan, sampai pagaralan. Nah, jadi dengan flight domestiknya ditambah, diperbanyak dengan Pak Fauzi, sering ada acara-acara maisi yang penting banyak. Nanti saya minta mungkin mumpung ada ketua DPRD, wakil ketua DPRD yang sini, banyakin acara-acara meeting, investasi untuk ini conference sama event-event besar. Kita punya tempat yang bagus, memadai, dipersering. Banyakin kementerian lembaga acara-acara di sini. Wah, ini saya yakin aku yakin pertumbuhan ekonomi kita akan jauh melesat. 15 ton. Nah, kemudian setelah Malaysia, insya Allah kemarin pengekspornya udah ngomong ke saya, Pak, alhamdulillah bayar dari si Australia juga siap, itu malah sekitar 40 ton. Nah, itu dahsyat, itu sekitar 4 kontainer. Ya, lumayan. Jadi kalau bisa continue, bisa bagus ya, karena slogan jangan hanya upacara saja, tapi terus dikembangkan. Ya, itu kira-kira. Dan yang paling terkenal yang diekspor dari Lampung itu dari Semendo. Semendo. Ya. Jenisnya